warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kali ini masih melanjutkan pelajaran yang ke-6 kemarin, yaitu ayo belajar Quran surat Al-Fil. Namun untuk kali ini kita masuk pada isi materi menghafal surat Al-Fil dan kandungan surat Al-Fil. Menghafal surat Al-Fil. Setelah kemarin kita mampu melafalkan dan menulis surat Al-Fil, kita lanjutkan untuk belajar menghafalkannya. Untuk mendapatkan hafalan yang baik, kamu harus tekun. Tekun artinya dilakukan secara berulang-ulang. Semakin sering kamu berlatih menghafalkannya, maka semakin cepat kamu menghafalnya. Mintalah orang sekelilingmu, baik orang tua, kakak, paman, ataupun ustazah, ataupun yang lainnya agar menyimak hafalanmu dan membetulkan manakala ada kesalahan. Cara yang paling baik untuk menghafalkan surat Al-Fil itu dengan cara dibaca secara berulang-ulang, dibaca terus-menerus sampai hafal. Kalau dalam surat Al-Fil ada 5 ayat. Praktekkan Mbak Izzat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Coba diulang-ulang 3 kali, 7 kali, atau 11 kali sampai benar-benar hafal sesuai dengan makharijul hurufnya dan juga ilmu tajwidnya. Isi materi yang keempat dari pelajaran yang keenam adalah kandungan surat Al-Fil. Sebagaimana kita ketahui, surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Fil adalah surat yang ke-105 dalam mushaf Al-Quran. Setelah surat Al-Humazah dan sebelum surat Al-Quraisy kalau dalam mushaf Al-Quran. Namun surat Al-Fil ini diturunkan setelah surat Al-Kafirun dan sebelum surat Al-Falaq. Al-Fil tergolong surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Nama Al-Fil berarti gajah yang diambil dari ayat pertama. Surat ini juga biasa disebut dengan surat Alam Taro. Biasanya kalau ustazah atau ustazah atau guru-guru, ayo coba dibaca surat Alam Taro. Lah, yang dimaksud surat Alam Taro adalah surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini berisi tentang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abrahah
pasukan Raja Abrahah mengendarai gajah sehingga disebut dengan pasukan gajah. Mereka bermaksud meruntuhkan Ka'bah, pusat peribadatan masyarakat Arab. Akan tetapi serangan Raja Abrahah gagal karena dihadang oleh pasukan burung ababil utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu berkat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'bah adalah rumah Allah sehingga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah. Nah, untuk ceritanya sendiri, peristiwa penyerangan Ka'bah itu terjadi sekitar 2 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Nah, ini dinamakan tahun gajah karena 2 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad, tepatnya bulan Muharram, itu terjadi penyerangan Raja Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini dimulai ketika waktu itu Raja Abrahah lagi jaya-jayanya. Raja Abrahah membuat satu gereja yang sangat besar, yang sangat megah, supaya menjadi pusat peribadatan orang-orang di Arab sana. Namun beliau merasa tersaingi dengan adanya Ka'bah, sehingga berinisiatif untuk menyerang Ka'bah. Raja Abrahah akhirnya menyiapkan tentara sebanyak 60.000 personel, yang pasukan utamanya itu mengendarai gajah-gajah yang sangat besar dan sangat kuat. Dengan pasukan yang sangat besar dan sangat kuat tadi, Raja Abrahah yakin dan dengan sombongnya mampu meruntuhkan Ka'bah. Nah, tiba-tiba keanehan terjadi ketika di daerah Mina atau Musdalifah, yaitu satu kota yang dekat dengan Mekah. Gajah-gajah tadi yang ditumpangi oleh pasukan Raja Abrahah itu tiba-tiba mandek dan duduk, tidak mau berjalan. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah, gajah tersebut tidak mau dibuat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gajah-gajah yang ditunggangi oleh pasukan Raja Abrahah tadi tidak mau berjalan, bahkan duduk delongsor. Gajahnya gajah duduk, maksudnya bukan merek sarung, gajah duduk, tapi benar-benar gajahnya ini duduk, tidak mau berjalan lagi. Sampai kemudian dipecuti, dipukuli sama pasukannya itu, penunggangnya itu, tetap tidak mau berdiri. Tapi anehnya, ketika diarahkan ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, gajah tadi langsung berdiri dan berjalan, bahkan berlari. Ketika diarahkan kembali ke arah Ka'bah atau kota Mekah, mereka tiba-tiba duduk lagi. Lah, di tengah kebingungan itu, datanglah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama pasukan burung ababil. Ada banyak sekali burung ababil tiba-tiba turun dari langit. Setiap paruh dan kedua kakinya membawa batu-batu kerikil yang diambil dari neraka. Dijatuhkanlah batu-batuan kerikil tadi ke arah pasukan gajahnya Raja Abrahah, sehingga mereka lari tunggang langgang. Banyak yang kena kerikil tadi sampai hangus terbakar seperti daun yang dimakan ulat. Kalau daun yang dimakan ulat kan kegrogot gitu seperti itu. Nah, peristiwa ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pasukan burung ababil. Allah sendiri yang melindungi Ka'bah karena Ka'bah adalah rumah Allah, sehingga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kandungan surat Al-Fil selanjutnya adalah surat Al-Fil memiliki kandungan makna sebagai berikut. Raja Abraha dengan pasukan gajahnya berniat menghancurkan Ka'bah, tapi gagal karena mendapat serangan dari pasukan burung ababil. Pasukan burung ababil diutus oleh Allah untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah bersifat maha kuasa. Kekuasaan Allah melebihi kekuasaan seorang raja. Oleh karena itu, yang keempat, kita tidak boleh bersikap sombong sebagaimana Raja Abraha yang sombong dulu. Beliau mengikrarkan mampu menghancurkan Ka'bah. Ternyata yang hancur adalah Raja Abraha. Yang kelima, tidak boleh berbuat zalim atau aniaya terhadap sesama seperti keinginannya Abraha tadi yang ingin menjajah masyarakat Mekah dengan zalim. Yang keenam, tidak boleh terlalu percaya diri berlebihan sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, setiap bentuk kejahatan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kejahatan dapat merugikan manusia. Setiap manusia melakukan kejahatan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Untuk pelajaran ke-6, adapun tugasnya, kalian hafalkan surat Al-Fil sampai hafal, kemudian direcord, divideokan atau direcord suara saja MP3, kemudian dikirimkan ke Pak Izzat lewat Google Form yang ada di bawah, dan juga mengerjakan link yang ada di bawah sebagai penilaian harian. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.